Sangkane pecis tok kuis. Padahal mah bukan begitu, Bu. Banyak rezeki itu ya, Bu, ya, dari Allah itu. Makanya Allahnya ge nantang di Quran tuwa ing ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kalian semua menghitung nikmatnya Allah, maka kalian gak bakal bisa menghitung. Mau dihitung pun orang nikmat dari bangun tidur sampai sekarang aja gak bisa kehitung ibu-ibunya. Coba sekarang ibu bisa duduk di sini, bisa hadir di majelis ini, nikmat sehat kan, Bu? Matanya sehat, kepalanya sehat, ora paleng. Matane ora lara. Kakinya sehat, bisa berjalan, bisa melangkahkan kaki ke sini ibu-ibunya. Nggak sakit, karena apa? Karena sehat, Bu. Karena sehat akhirnya ibu-ibu bisa datang ke majelis ini. Jajal ari gering, Bu. Sakit umpamanya ini wong gering mah gati, arep ngomong apa-apa ke wong gering je badane, gati jadi. Jadi sing penting mah, Bu, nikmat niku napa sehat krihin, setelah nikmat iman, Islam dan ihsan baru nikmat sehat. Karena sehat itu luar biasa. Jika kita sehat pun berarti, Bu, bangkit ngelakokaken aktivitas napa saos. Koten ku, Bu, ya. Jadi wong sing ngapa orang yang sehat badannya arep nglakoni apa bege enak, Bu. Arep ibadah apa bege enak, karena apa? Badannya sehat. Jika sudah sakit badannya, ya wis ora bisa nglakoni apa-apa akhirnya ibu-ibune ya. Selanjutnya salawat ma'asalam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ibu-ibu kang kula hormati, niki pengetahuan doang. Kayaknya ibu-ibu ini ngantuk boten ke? Si peng niki coba tak-takeni, ibu-ibu ngantuk enggak malam ini? Enggak. Ngantuk boten Bude? Boten. Nek lamun boten ngantuk, ning endi bae majlise, ya namanya ilmu harus dikasih tahu. Ketika ada orang yang menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aja meneng bae, Bu. Wis ari kula mah boten dijawab ge salame boten napa-napa, bukan ibu-ibune awak jadi ibu-ibune urung metu konsumsine lemes kitane jadi. Arab jawab salame, oke tadi nggak apa-apa, tapi tolong, Bu, ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut tukang itu wajib, Bu, jawab, Bu. Orang pelit itu kata Rasulnya yang ketika nama saya disebut orang itu mecucu meneng beje. Mingkem beboten jawab. Woi, Bu, barokahnya orang ngejawabin itu, Bu, mau tahu ceritanya, Bu, banyak ceritanya, Bu. Itu tak perongokakan sembarang mau begitu ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau Nabi Muhammad meneng be. Jawab ibu-ibunya sallallahu ala Muhammad. Kayak kurang cinta ibu-ibunya ke Rasulullahnya. Cinta enggak, Bu, sama Rasulullah itu, Bu? Cinta. Cinta. Demen buatan, Bu, demen. Demen. Coba tak ulangi malih. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya gitu yang semangat ibu-ibunya. Kalau ketika Rasulullah itu disebut jawab sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban gitu tuh, Bu, bisa meruntuhkan dosanya ibu-ibu. Padahal jawab gitu doang, Kang. Hebatnya takzimnya itu nama Rasulullah tuh, Bu, saking diagungkannya dia itu kan Habibullah, kekasihnya Allah. Jadi makanya kenapa orang nih yang ketika ngebaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu kata Syekh Nawawi Tanara itu artinya apa? Ya Allah. Arti dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu kan apa sih? Kata Syekh Nawawi ngomong gini, arti dari lafaz itu tulam, ya Allah anzilir rahmatal makrunata bita'zimi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah anzilir rahmata, turunkanlah rahmat, kasih sayang al-makrunata yang dibarengi bita'zimi dengan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya makanya direndengkan, Bu, namanya. Di tiang ares tuh, Bu, tulisan di sono no. Ya di sono tiang ares. Ya belum ngelihat ya ibu-ibu ge kula gak ngelihat sing kitab. Di tiang ares tuh di sana ada tulisan tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan barokahnya ngelihat itu Nabi Adam ketika habis ngelakuin dosa itu kan. Itu ngelihat tulisan itu tuh. Itu siapa Muhammad tuh gendeng sama nama Allah. Kan tak terangin lagi nggak apa-apa. Tak ulang-ulang lagi biar ibu-ibunya nambah ingat. Jadi akhirnya minta
ampunan sama Allah itu berwasilah ke Rasulullah, Bu. Jadi Nabi Muhammad itu dijadikan wasilah itu bukan dari sekarang doang, Bu. Yang pertama wasilah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Adam. Nabi Adam tuh, Bu, pertama kali dia itu karena ngelakuin kesalahan, dietuk, ditipu Kang sama setan, suruh makan buah khuldi itu. Akhirnya kan dianya dimarahin tuh, Bu. Wis ngomong jawab ya, disewoti karo Allahku. Dimarahin, ditegur. Kata Allahnya kan, kenapa kamu makan itu, Adam? Ya, itu di Qurannya itu kan banyak ceritanya itu, di surat-surat Quran tuh banyak. Jadi kenapa makan itu, kata Allahnya? Kan udah bilang jangan. Jadi Nabi Adam manganku sebenarnya makan karena ditipu sama setan. Ya akhirnya lah cerita singkatnya dia memakan buah khuldi itu. Padahal Allah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin, katanya Jul. Tolong Adam, kamu silahkan makan apa aja yang ada di surga ini, tapi tolong jangan ngedeketin pohon ini nih. Si jiwiwitan kin aja ki pohon ini nih, jangan dimakan, ngedeketin ke jangan, apalagi makan. Karena ditipu sama iblis, Bu. Iblis ini luar biasa memang, nanti jagat-jagat ke Kang. Iblis ini punya anaknya 5, Bu, komandannya nanti disebutin. Bahaya iblis ini emang. Jadi iblis ini ngomong ke Adamnya jadi nipu, Bu. Namanya Adam itu kan orang-orang ya namanya nabi, Bu, ya Bu Nyai. Nabi kan soleh ya, ning pundi-pundi maksum jelas. Jadi timbul ibu-ibunya, Pak Ustadz ya, saya ini ada yang iskal otak saya ini, ada yang orang nyambung aja Kang. Katanya Nabi itu maksum. Iya betul. Maksum adalah dijaga dari dosa. Betul memang. Lantas bagaimana ceritanya Adam dan Hawa makan buah khuldi itu? Kan kotenku pertanyaannya kan, Bu. Jere kan bude, jerene kan Nabi ku maksum. Maksum itu dijaga dari dosa. Nggak bakal tuin melakukan dosa. Tapi kenapa Adam dan Hawa Kang memakan buah khuldi? Berarti kan melakukan maksiat kuning Allah. Pertanyaannya tuh, Bu. Jadi jawabannya kudu bisa ke jawabannya ke Bu ya. Jadi, Bu, Nabi Adam itu melakukan itu sebetulnya udah diskenario sama Allah sebelum Adam diciptakan. Jadi iblis itu kan ngomong keten kini Nabi Adam, ki Adam, iki arane buah kekekalan. Pengen weruh ta sira. Lamun sira mangan iki, bakale sira kun kekal ning kene. Ning surga. Tuh, nipunya gitu tuh Lam. Makanya kamu, jere setan ku, jere iblis ku waktu bengian ku ning surga, enggak boleh makan ini. Jadi adik Nabi Adam ngerongokaken bi karo Hawa. Kenapa enggak boleh makan ini? Karena kamu nanti skenario Allah itu nanti akan dikeluarkan kamu itu. Sesuai ada kan setan itu alim, Bu, pinter soalnya. Jadi ketika Allah ngomong pun weruh. Jadi ngomong-omongan ki karo malaikat nguping be setan magang tahu. Karena memang ayatnya kan jelas Allah tuh ketika ngomong ke malaikat mau menciptakan khalifah di muka bumi, itu setan mah tahu, Bu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilul fil ardi khalifah. Mau menjadikan khalifah di dunia itu tahu. Jadi Nabi Adamnya meneng be, oh kok nonton setan je. Lah iya makanya sampean itu dilarang makan ini biar enggak kekal di surganya tuh Kang. Makanya nanti mau tak kasih tahu di kamu nih, biar kamu tuh dikeluarin nantinya. Makanya nggak boleh makan ini. Kalau kamu makan ini, kamunya kekal di surga. Makanya makan aja, dimakan aja buah ini nggak apa-apa, biar kamunya kekal di surga. Jadi tipu dayanya hebat kok iblisku. Jadi ngomong tapi kebalikanane. Wakeh kan ngomong saiki mengkonon niku, Bu. Orang sekarang tuh banyak menceritakan sesuatu atau menceritakan seseorang tapi dibalik ceritanya. Banyak itu, Bu, yang melakukan dia tapi cerita ke orang seolah-olah yang melakukan orang itu. Padahal dia, contohnya kayak be, ana wong ke memaling ya. Warah ning wong sing maling si A, gale dheweke sing ngembil. Itu banyak kan, Bu, orang sekarang itu. Ya banyak itu kan Jul zaman sekarang. Kita yang mendolimi orang itu tapi cerita kuar-kuar di orang bahwasanya dia yang mendolimi kita. Banyak enggak, Bu, kayak gitu, Bu? Banyak kan cerita kayak gitu. Berarti itu udah kemasukan setan tuh, Bu, tuh. Karena sifat setan tuh begitu. Dibalik, faktanya dibalik. Padahal nggak begitu. Allah ngomong wala taqraba hadhihi syajarata, itu bener. Jangan sampai kamu ngedeketin ini. Hawa, Adam katanya. Kalau kamu ngedeketin ini bahkan sampai makan, fatakuna minadh-dhalimin. Kamu jadi orang zalim, menganiaya diri sendiri.
Itu hebatnya Jul, iblisnya sumpah bude. Bakta apa Kang? Bakta nama Allah. Wallahi, jelas udah tuh. Demi Allah Adam. Masya Allah, setan tuh Bu ya. Udah bohong, mencatut nama Allah lagi. Matekan lamun menusa sama busung wetenge kun kayaknya saiki mah ya. Umpamane kono kulam ya, wong ngarane setan kan boten, setan itu dikasih kesaktian juga sama Allah, tapi Allah menciptakan Bu. Biar apa ya, buat ujian kita nantinya. Modelnya Allah menciptakan babi, padahal babi itu haram, tapi diciptakan ya buat ujian kita biar tahu. Kalau Allah mengharamkan sesuatu tapi bentuknya nggak ada, bingung ke ibu-ibunya. Babi itu haram, babi ku kayak apa binatangnya? Makanya diciptakan sama Allah. Hikmahnya apa? Buat milih kitanya, itu tuh haram tuh. Jadi nanti kitanya mau dimakan apa enggak. Kalau udah tahu haram ya jangan dimakan. Bentuknya kayak begitu, babi itu gitu. Modelnya koten gue Bu, iku setanku modelnya mengkoten gue Bu. Ya, diciptakan setan untuk ngegoda kita. Sampai kapan? Madamat arwahuhum ala ajsadihim. Selama ruhnya manusia itu ada di dalam jasadnya kan belum meninggal, selama itu pula setan ngegoda kita Bu. Kita nih Bu semuanya digoda sama setan sampai nanti meninggal. Sampai roh kitanya belum keluar, mah terus Bu digodanya. Makanya untuk menguatkan hati kita sama zikir. Karena zikir itu yang mengalahkan setan Bu. Sementara setan itu takut Bu kalau dizikirin. Takut setannya Bu. Apalagi ngedenger ayat kursi mah setan mah. Tapi kalau orang sekarang itu, kalau setannya dari bangsa manusia, sama ayat kursi juga nggak mempan Bu. Harusnya kursinya yang dilemparin ke mukanya. Ya, itu baru. Setan itu Bu paling takut Bu karo ayat kursi. Kowe weruh ibu buka ayat kursi hafal kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ku ayat kursi ku buaran iku. Lah ayat meja malah kabu ning Quran mah. Anaknya ayat kursi. Kenapa itu Ustaz disebut ayat kursi? Karena ada lafadz wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luas kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Karena ada lafadz kursi, akhirnya ulama-ulama mengartikan itu ayat kursi, menamakan ayat kursi. Walaupun di dalam satu keterangan Kang, ayat kursi itu mempunyai 40 nama. Dalam kitab Khazinatul Asrar itu ayat kursi ada 40 nama Bu. Tapi yang masyhur, yang terkenal di kalangan kita, di masyarakat kita adalah sebutannya dengan ayat kursi. Karena ada lafadz wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Namanya 40 itu Bu, banyak kan Bu? 40 namanya. Salah satunya kursi pun ada di 40 itu. Jadi balik lagi nih cerita setan tadi tuh Bu, ya. Sebelum masuk ke fikih. Jadi setannya itu sumpah bahwasanya kamu ini makan ini nggak apa-apa. Akhirnya dimakan Bu. Lang ditipu jebu sama setan kan, dimakan itu Kang. Lah begitu dimakan langsung itu datang kabut Bu. Datang puting beliung di dalam surga ya percis kayak kelakuan sekarang ya yang kemarin kejadian di mana tuh? Yang gempa ini Kang, di Cianjur tuh ya. Barang selidik demi selidik kan banyak yang homo, nggak taunya kalau homo tuh Bu. Homoseks itu udah ada dulu ceritanya Nabi Lut. Berarti jelas digoncangnya kok nggak berhenti. Harusnya kan kalau sudah gempa sudah gitu kan. Ini disusul lagi sama gempa yang lain. Berarti wallahu alam itu Bu, kita nggak bisa menghukumi karena itu bukan wilayah kita Bu. Kalau saya pribadi Bu, ya sudah itu irodahnya Allah, itu kudratnya Allah. Allah pengen ngegoncang Cianjur ya udah gitu aja. Cuma begitu di beritanya memang kok ternyata banyak yang homo Bu. Kalau homo berarti dulu juga Allah mengadab Lut itu sama istrinya, bahkan istrinya ikut mati karena nggak mau nurut sama Nabi Lut, ikut mati istrinya karena istrinya dia lesbi. Pada lesbi kun Bu demene karo wadon, orang demen karo lanang, jadi pengennya karo wadon karo wadon, lanang karo lanang. Le orang anaki gati gimana beranaknya, wongan lanang karo lanang, wadon karo wadon. Koten ku Bu ya. Jadi setanku begitu ngomong demi Allah dimakan. Itu surga Bu langsung datangnya itu Kang gelap, datang angin. Hawanya itu ya ibu kita Hawa tuh Bu ceritanya itu sampai lepas Bu. Baju istana yang di surganya itu lepas.
kelihatan badannya Kang. Iku bunyai melayu-melayu ngegelati godong. Kan banyak tumbuh-tumbuhan lam di taman surga itu supaya nutupin auratnya malu. Adamnya gak telanjang bulat. Tuh tandanya tuh ketika melakukan sesuatu dicabut karomahnya sama Allah Bu. Jadi Adamnya kan kelihatan auratnya. Wala barang kedeleng mamanu ke Adame kan tetutupan maning gelati. Cari daun-daunan. Baru Allahnya negor Adam je. Kata Allahnya, kenapa dipangan? Itu dimakan kenapa? Jadi Nabi Adam itu hebatnya kan saya itu ya Robbi je. Kalau setannya enggak nyebut nama sampean mah enggak bakal saya makan. Baru kali ini katanya di tafsir Ibnu Katsir ini Bu dibacanya. Baru kali ini katanya ada orang berbohong berani ngambil namanya Tuhan. Gitu jari Nabi Adam. Kita pun orang pengen mangan masih ingat ya Robbi sama perintahnya Tuhan tuh. Enggak mau makan saya siap. Orang semuanya suruh makan enak-enak Kang buah-buahan di sini. Tapi saya ini karena nyebut nama Allah, nama Tuhan tuh setannya. Jadi tak pangan karo kita. Jadi sampai Adamnya ngomong gini pasti tanya tulam sama Allah itu. Jere Allah Adam kenapa makan? Kelipun di dahar cepene bunyai kan wis takwarah dilarang aja dipangan. Sirama mangan berarti orang merungun yang perintah kita. Jawab Adam apa? Madzonantu. Di hadis yang lain ma'adzunnu ahadan yahlifu bika kadziban. Saya ya Allah enggak pernah menyangka ada seseorang yang bersumpah dengan namamu tapi dia bohong. Sampai kotenku wong modelnya kayak Bu lamun alam ya derbe guru derbe kiai terus ki ngebohong koten lam diceluk karo guru niraku diceluk nyebut namanya umpamanya kada sekolah ki derbe guru ki Bu ya kula derbe guru ki umpamane anu J Ismet diceluk lawan ya Istibi saiki yang ngomong siapa itu kan pasti nggak tak liatin boten tak anu Kang percaya be kulane pasti gale mau ngene ngejejo orang lam nggak bohong pasti kula langsung nyetator motor tak puarani guru kulane kan karena ada ucapan nama guru jadi saking haibahnya nama Tuhan di hati saya jir Nabi Adam makanya Allah tak pangan karo kita mesem Allah iya ya jir Allah kalau umpamanya enggak nyebut nama Tuhan mah enggak bakal tak makan jir Nabi Adam enggak bakal tak makan karena nyebut nama Tuhan tak pangan karo kita ku akhireku si buahku kuwen kubuku ya jadi setan kubu ya sembarang bengen kubu dendam ning Nabi Adam kubu apa masalahnya siji Nabi Adam mah ngejawab pertanyaan tuh bisa semua ketika ada uji nyali lamun sing uji nyali atau apa lam ya apa namanya itu Bu cerdas cermat malaikat ditanya ya Adam ditakoni iblis ditakoni tapi Nabi Adam kan udah dikasih kunci jawaban sesuai Al-Qur'annya wa 'allamal adama asma'akullah tsumma araduhum 'alal malaikah jadi Nabi Adam malah udah dikasih kunci jawabannya sama Allah itu jadi begitu ditakoni karo Allah pun nyebut aran-aran yang ada di dunia ini nyebutin Nabi Adam tahu karena dikasih kunci jawabannya maksiat pertama kali tuh Bu dilakukan setan tuh dulu maksiat pertama adalah kibrun awal maksiat yang ada di alam semesta ini adalah kibr sombong Bu yang kedua baru Nabi Adam sama Hawa tuh kan hirsun serakah tahu semua boleh lam dimakan yang ada di surga nggak boleh makan satu itu aja tapi dia makan yang ketiga karena hasud iri dengan iri sebab iri hati Bu akhirnya Qabil membunuh saudaranya sendiri Habil gara-gara orang terima kawin silang Kang jadi awal kali maksiat yang ada di alam semesta Bu durhaka Bu telu Bu pertama setan sing nglakoni yaitu sombong yang kedua hirsun mak serakah Adam sama Hawa ya yang ketiganya tuh Bu hasud dengki iri hati yang terjadi sama Qabil dan Habil ki cerita Bunda Wuru cerita dikit pengajian iki ya jadi setan itu ketika kalah jawaban ngarane iki kalah kan orang kalah mah ya udah kata Allahnya di Quran Al-Baqarah dulu tuh Bu ya di ayat yang lain di sebagian ayat yang lain banyak wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin ketika Allah ngomong ning malaikat cepene Bu
Wa idh qulna, dan ketika saya berbicara, wa idh qulna lan tatkalane ngomong kita jere Allah, bahasa nahunya gitu Jul. Kepada malaikat itu sujudlah kalian semua pada Nabi Adam, sujud kabeh. Illa iblis, kecuali iblis memegagag bae Kang. Di hatinya enggak mau, enggak nerima kalah, enggak nerima di alimnya Adam itu. Akhirnya megagag bae, ora gelem. Aba mopo abakun artine. Wastakbaro lan nerima sombong lah. Wa kana minal kafirin, dan setan itu jadi orang kafir, jadi golongan kafir, enggak mau Bu. Berarti kubu maksiat yang pertama kali yang ada selama dulu belum ada di dunia nih, ning langit ning kanane surga, maksiat pertama kali, dosa pertama kali itu sombong Bu. Makanya hati-hati Bu, ini sombong ini ada di wilayah nafsu ammaroh maning kula bakale sejagat-jagat kira bakal nerangaken iki Bu ya. Boten napa-napa Bu ya. Engko fikih terakhir baik. Nafsu ki Bu ya, yang namanya nafsu kan ada 7, tak terangaken malih ki Bu. Nah, sifat sombong ini Bu ada aja nih nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh kuwon referensine istidlale sing surat Yusuf. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu ucapannya Nabi Yusuf dulu tuh Jul. Saya nggak pernah bisa membebaskan diri saya dari nafsu, Nabi Yusuf karena sesungguhnya nafsu itu banyak merintah kejahatan, kecuali nafsu yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Nah, nafsu ammaroh ini salah satunya Bu penyakitnya sombong Bu. Takabur Bu. Itu Bu takabur kun berarti bisa hilang CP Syabul Qadir dengan dikir tahlil 100.000 kali. Terserah kula mengisungi uning doang. Ayo dilaksanakan sering ibu-ibu boten napa-napa, ayo boten dilaksanakan boten napa-napa. Itu kan ibu-ibu yang tahu. Aduh posat 100.000. Iku pirang jam. Jangan dibikin sehari Bu, dihatamakan setahun tak, 6 bulan tak ya. Jadi penting Bu, tazkiyatun nafsi itu penting ya, penting orang itu penting ngejaga tauhid, ngejaga hati kun penting Bu. Karena orang itu ada 4 Bu, orang itu kadang ada yang berlisan tapi tidak berlidah cepene kan. Ini tak baca di Futhul Ghaib. Syabul Qadir Jailani ngomong tuh orang tuh ada yang berlisan tapi tidak berlidah. Yang kedua ada orang itu berhati tapi tidak berlisan. Yang ketiga ada orang itu berlisan dan berhati. Yang keempat ada orangnya itu diundang ke alam malakut jere Syabul Qadir. Sekarang kan banyak Bu. Contohnya berarti yang pertama ada orang yang berlisan tapi tidak berhati. Fatwanya pinter Kang, ceramahnya pinter tapi nggak punya hati sama orang. Apa aja dibabat. Ini kata Syabul Qadir, tak ulangi Bu. Ada orang yang berlisan tapi dia tidak punya hati. Kalau ceramah lunyuin, enak, bagus ceramahnya, tapi tidak punya hati. Artinya Bu, peteng atine. Fahmi ya, ngamar. Atine mati. Ngomong beneran Jul, ngomongnya bisa. Tapi apa itu? Hatinya mati. Enggak dipikirin soalnya. Jadi akhirnya tadi itu Bu, merintah ke orang Kang, dianya tidak melakukan. Disinggung lagi sama Allah. Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Paling gede dosanya di sisi Allah orang ngomong tidak melakukan. Di sebagian ayat yang lain di Al-Baqarah, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Itu singgungan-singgungan Kang genah para asatid. Wis tak ngomong bae ning ibu-ibu. Singgungan buat orang-orang kados kula-kula Ibu sing doyan ngomong. Wah katanya ngomong bae. Enggak apa-apa, kita ngomong fair aja enggak apa-apa. Jadi atakmurunan nasa bil birri, apakah kamu merintah manusia dengan kebaikan? Tapi kamu lupa diri dan lupa daratan. Wa antum tatlunal kitab, padahal sirage kitab sing diwaca mah. Afala taqilun, kamu enggak punya otak dah kata Allahnya. Afala taqilun, anatah mangka ora duwe akal sira kabeh kata Allah. Bahasanya jawabnya gitu tuh Bu. Afala taqilun kun jadi bahasa Jawane majul, anatah mangka ora berakal sira kabeh. Diomong ngoten Kang, ora duwe akal ta sirane jere Allah. Ngongkon ning wong makon bagus sirane ora nglakoni. Sirane waca kitab maning jere Allah. Lah ini kan singgungan buat para kiai Bu, buat para asatid. Disinggung ku Bu. Ini mah enak ini lagi gak nyinggung siapa-siapa, alamnya enak ngopine makane. Jadi sing disinggung para asatid ku Kang, koten ku Bu ya. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi setan tuh Bu kesinggungnya itu atau takaburnya tuh begitu. Dulu sama Adamku. Gara-gara apa? Gara-gara dikon sujud ora gelem. Akhirnya diusir.
Fa'azallahuma syaitonu. Jadi awalnya dari situ. Jadi pertama itu skenario setan. Jadi Adam pertama tukang ditipu, digelincirkan sama Hawa, ditipu daya sampai akhirnya makan buah khuldi. Akhirnya fakul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin jira al-Baqarah ikun. Akhirnya diusir semua sama Allah. Ya Adam kang diusir sama Hawa, iblis ke diusir gitu tuh Bu. Ya. Lah iblis ki Bu, dua anak 5 ki Bu. Rajane iblis ki Bu ki. Ya diterangin Bu ya, iblis niin ya lampunya anak 5. Ya. Kata Syekh Nawawi Tanarani, anaknya siapa-siapa nih Jul? Yang pertama namanya Batrun Kang, Batrun arane ki Bu. Yang kedua Al-A'war, nama anak iblis ki Bu. Ini kan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu adalah Zalnabur. Ya, yang ketiga itu Zalnabur. Yang keempat itu Dasim. Setan Dasim marane Bu. Yang kelima Masyud namanya. Wih, Pak Ustadz weruan bae. Lah oleh maca sing kitab gak Bu weruwe mah Bu ya. Itu kata Syekh Nawawi Tanaranya begituin. Jadi tak ulangi Kang, Batrun ini biar tahu ibu-ibunya ditugaskan sama iblis, sama rajanya iblis yang namanya dulu Azazil dulu mah Bu. Jadi kata iblis, Batrun ya siap sira tugase tekaning wong sing kena lagi musibah, yang orang-orang kena musibah kamu acak-acak itu tauhidnya, kamu goda hatinya biar dia itu ngeronta-ronta. Jadi uang lamun lagi kena musibah kubu boten ingat, boten dikir, boten sabar, malah sampai ngoyak-ngoyak kelambi umpamanya ibu-ibune ya. Umpamanya apa bela musibah ya mabulah. Musibah kan kataku Bu. Enggak sabar berarti itu setan Batrun itu berarti ditugasin sama iblis itu ngegoda hatine kula-kula ibu. Ingetaken ke Bu, lamun ibu lagi kena musibah, ibu kena musibah, iku sing bakal medek ning ibu kun setane Bater arane. BTR ya Batrun ya Bater arane. Jadi digoda ibu-ibu niku supaya apa? Supaya sewot-sewot ning lakine umpamane. Wis contoh sing gampang kenen be. Ibu-ibu ngedokon pecis ning lemari. Barang anu pecisnya hilang. Yang ada Kang di rumahnya suami doang umpamanya Jul. Ini terjadi umpamanya banyak kayak gini kan ini. Si istrinya nyangka suaminya Kang uang 1 juta di lemari pun dicolong ya. Ai Gusti Masya Allah nong si Ramaya ning kakang kun suudon bae. Ora suudon keprepen Kang. Wong ning omahin anane kakang doang. Bater ku manjing ning atine rabi ku Kang. Gontok-gontokan ku karo lakine. Wenten kejadiannya nyata Bu, dede ning riki. Dede ning gedung baya dede, tapi nyata Bu Nyai. Jadi apa Bu yang terjadi Bu? Ribut. Jadi uangnya tuh Bu 8 juta waktu itu hilang di lemari. Istrinya itu nyangka suaminya ribut lam gedrok terus rabine karo lakine ki. Si rabine nyangka lakine sing nyolong, lakine ora terima karena ora weruh apa-apa. 8 juta pun ora weruh ning endi kita ga ora weruh. Kuku Bu ya. Jadi kalau lagi kena musibah itu setan Bater tubuh yang masuk tubuh. Arane Batrun. Jadi harus ingat ibu-ibunya tuh ya. Harus ingat Bu, itu yang ngegoda kalau kita kena musibah. Musibahnya apa aja Bu? Ditinggal rakyat, ditinggal bapak, ditinggal ibu, ditinggal orang yang dicintain, ditinggal anak. Macem-macem musibah mah Bu. Semua tuh musibah Bu. Berarti datangnya kan dari Allah tuh Bu. Macem-macem musibah mah Bu. Kecelakaan, ataupun kita ditinggal istri, ataupun kita bercerai dengan istri, itu musibah semuanya. Ataupun kita Bu didolimin orang, difitnah orang, wis kubu inget musibah ki. Berarti kan musibah kan sing ngerajang ning kula atine mah. Wong musibah itu kan berarti sesuatu yang kena ke kita, itu musibah namanya Bu. Musibah itu dari asoba yusibu isobatan. Musibah itu yang sesuatu yang nggak ngenakin ke kita tapi kena ke kita Bu. Itu musibah Bu. Hati-hati tuh Bu, nanti setan Bater yang masuk itu ke hatinya ibu-ibu tuh digoda biar nggak sabarin, biar ngamuk-ngamuk sama istrinya, biar ngamuk-ngamuk sama anaknya, muarah ke semuanya. Karena setan Bater yang jalan, inget tuh nong tuh ya.
Terus yang kedua setan akwar Bu, anak iblis. Iki biasanya datangnya sama orang-orang yang masih jomblo ini. Akwar ini tugasnya Fahmi untuk menggodakan supaya orang tuh terus melakukan zina. Berarti lamun umpamanya lagi wong rorowan, umpamanya ya Bu ya, jomblowan dengan jomblowati, umpamanya ki ya, ana jomblowan ki, lanang jomblo kelawan wadon jomblo, wong rorowan biasane ku. Itu setan akwar tubuh yang berperan. Karena laka uang kan jere sing lanange kan konon. Iya Jul ya. Jadi yang lakinya itu barang duduk berduaan ning siji tempat, setan akware ngomong Kang, wis umpama ya Fahmi laka wong wenyet wis ciko wenyet jere Fahmi ini apa sing diwenyet lah sing benjol tapa tadi cekeli itu akwar tuh petugasnya tuh perempuannya kayak begitu sama itu biar tahu tuh Bu akwar pun tugasnya kuatan Bu kadang lebih parah kadang sekarang kan kejadiannya begitu umpama banyak ini Bu ya walaupun bukan di sini kan Jul kita udah punya istri dia udah punya suami kitanya bukan sama istri kita yang halal malah kitanya sama mereka sama dia sama istri orang itu sing lanangnya mengkoten maning berarti sampun dikuasani kelawan akwarku makanya perselingkuhan yang pundi-pundi itu yang kerja itu setan akwar namanya tuh Bu apa tugasnya tak ulangi Bu setan akwar tuh tugasnya menggoda supaya uang pada ngelakoni zina jadi belum waktunya enggak cara halal Kang tanpa akad nikah pada begituan dulu akhirnya timbullah anaknya hasil zina maaf gitu Bu ya akhirnya barang timbulnya hasil zina ya udah nggak bisa nisbat ke orang tuanya sebagai walinya gati apa masalahnya karena LKMD lamaran kari meteng dikit nyoblos sedulung waktune Bude ya itu tuh nong ya teteh hati-hati ku setan akwar itu selalu ngegoda itu Bu tapi bagaimanapun hebatnya setan Kang Allah ngasih juga ke kita apa satu keterangan di Qur'annya inna kaida syaitoni kana dha'ifa jadi Qur'annya sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah jadi lemah setan mabu bagi orang-orang yang tahu kuncinya setan tuh kalahnya sama dzikir kan berarti kitanya digeber ki bu dzikir sing wakeh ndadeke Kang mati suri ning ati kula niki karena di hati kita ini tentara setan sama tentara malaikat kita tarung sampai kiamat biar dianya mati suri ndak setan lemes didikiri karo ibu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ndak apa ndak merengkeret kan biar kayak laler nambah merengkoyot be setan iku wedinen jadi bala tentara iblis kalah bala tentara malaikat yang menang jadi positif aja ibu-ibunya hidupnya ngomong positif pikiran positif semuanya positif ibu-ibunya karena apa ininya yang menang bala tentara malaikat bala tentara iblisnya wis merengkoyut kalah kelawan apa kalah kelawan zikrullah kelawan zikir terutama kalimat la ilaha illallah itu yang ditakutin sama setan tuh Bu ngoten Bu ya jadi itu akwarku tugasnya wong ndak supaya jinah kabeh ning dunia ke biar nemenin dia nanti di neraka selama-lamanya terus selanjutnya setan apa setan masyud ning ngriki ki cepe Syekh Nawawi ne ya setan masyud iku kerjaanane Bu ya setan masyud ini keten nggih Bu jadi gawe uang supaya uang pun nyeritakan cerita sing ora-ora Kang keten contohnya Bu kula cerita ning ki kejadiannya mau ora kejadian Bu saya cerita sama Iin bahwasanya si fulan bla 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 bla. Si Iin nyeritain lagi ke orang. Terus aja tuh teh ya, gitu teh. Ceritanya padahal nggak kejadian. Itu kula Iin keterajang setan masyud. Jadi menghembus-hembuskan cerita bohong tapi asalnya tidak ada. Gitu. Nggak kejadian padahal mah nggak kejadian cuma dibuat. Nah, lama-lama dibuat kan seolah-olah kayak kebenaran. Contoh umpamanya anaknya ibu nggak hamil nih, ibu punya perawan, nggak hamil enggak. Salah satu ada yang hasut tetangganya, diomong itu anaknya Bude umpamanya. Contoh Bude ya, anaknya Bude itu meteng dikit kun, wong lanang kan sing arane anu sing metengaken. Iya tah, diomongaken ki karo tetangga sebelah, diomongaken maning terus aja. Itu berarti setan masyud yang jalan tuh Bu. Ya, jadi kejadiannya nggak pernah kejadian.
tapi diomong-omong terus, berarti setan masyud. Kejadiannya nggak ada bu, asalnya maka nggak kejadian, itu berarti setan masyud ku bu sing jalanku. Terus selanjutnya setan zalnabur. Setan zalnabur ini tugasnya dia itu yang selalu memisahkan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Itu zalnabur yang jalan bu. Jadi kalau kulane boten tahan ya sudah, itu zalnabur bu. Jadi antara organisasikin mau nek dari siji ditafrik, itu zalnabur yang jalan tuh bu. Setan zalnabur arane. Yang kelima setan dasim. Setan dasim ini tugasnya apa? Kalau ibu-ibu sama bapaknya melakukan jima, enggak baca doa, dia ikut tubuh, naudzubillah min dzalik. Kalau bapak ibu makan boten baca bismillah kang, Arab darah kan bismillahirrahmanirrahim, enggak makai bismillah, setannya ikut makan. Tuh kurang ajarnya dasim tuh bu. Jadi kalau umpamanya makan nggak bismillah ikut makan, kurang ajar dasim makan, karena kan nggak kelihatan bu. Pak Ustadz jamangannya kita biasa bae orang kedeleng, lara kedeleng deh setan mah bu, wongan goib je, betul bangket ketinggalan. Makan itu kan kasat mata nggak kelihatan. Terutama ibu sing arep jima ku karo lakine, inget tuh bu, suaminya suruh wudu nggak apa-apa dikasih tahu, udah wudu belum belum deh, wudu dulu. Gak apa-apa istri ngasih tahu gitu. Apa supaya niku Kang, jadi anaknya biar kitanya ini nggak diikut-ikutin sama si dasim bu. Masuk ke rumah umpamanya nggak uluk salam itu ngikut nantinya masuk rumah tuh ucapkan salam, assalamualaikum. Walaupun yang rumah dewek laka uang ora apa-apa. Lamun laka uang silakan sing ngejawab, salamnya beda maning. Ya Islam tuh begitu bu. Kalau assalamualaikum istrinya jawab waalaikumsalam. Ya padahal masih endi kakangnya kan busing pasar, busing pundi. Ketika masuk nggak ada orang, assalamualaikum wala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wala ibadillahis sholihin. Kalau di rumahnya tahu nggak ada orang nih. Tapi walaupun kulane kan ning ki rakyat ning jaba. Sedanten pada di luar, kula ngebuka kunci kamar, atau kunci rumah. Laka uwong padahal mah. Itu cara bacanya gitu, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Walaupun ibunya sekedar mau ngambil apa di dalam rumah itu terus keluar lagi. Jadi biar nggak bisa dimacem-macemin sama setan dasim tuh. Terutama yang lagi mau melakukan hubungan tuh bu. Ingat tuh, kalau nggak baca doa aja bu, nggak inget aja, matak mana naudzubillah min dzalik, si dasim ekon pepeluan. Jadi kayak apa pepelo nek tak buka be buat napa-napa ya. Punten Bu ya, mulai ning fakih. Si dasimeken nempel kang ning dzakare wong lanang. Nempel ning dzakare wong lanang. Jadi ketika masuk ke farjinya istri kita, pepeluan orang kurang ajar tak buarane Bu. Ting jere ibu-ibune. Karena apa ya? Itu wong orang gelem maca doa maune pas jimane. Jadi dasim tuh gitu kelakuannya tuh Bu. Makanya ana doane kan Bu, Arab bersetubuh kan, lamun saya kira Arab jima pun anak doane. Lamun orang didoani aku bakal dasim ku sing pepeluanku. Nempel ning dzakare kula, ikut-ikutan masuk ke farjinya istri kita. Pengaruh nanti ke anak kita, Bu. Itu makanya ku kedah ngati-hati. Jadi balik malih, Bu. Lamun lenten sinten saos ustadz tak atau kiai tak atau ngomong ketika menyebut nama Rasulullah, ibu-ibu jangan diam saja. Barokahnya nyebut Bu cerita-cerita ning takwaca sereng kula ning Mukasyafatul Qulub karangannya Imam Al-Ghazali. Gara-gara pepeluan maca sholawat doang diampuni. Makanya mulai sekarang tolong Bu belajar husnudzon sama orang. Jangan pernah memvonis orang maupun apa tak kelakuannya dosanya kayak apa tak kelakuannya. Orang weruh akhirnya soare orang weruh, kejadian akhirnya itu kan nggak tahu. Kitanya jangan sok suci. Ya, ceritanya mengkaitkan kibutak cerita akan maliki. Ini di dalam Mukasyafatul Qulub ini. Ya, jual adanya di kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Ceritanya anak wali ki. Walikin duwe tetangga Bu. Biar ibu-ibunya tahu nih barokahnya sholawat Bu. Ya, barokah sholawat padahal ngejawab doang sallallahu alaihi wasallam koten doangku iku diampuni Bu.
Padahal bejat kelakuannya. Gimana ceritanya? Wali kin duwe tetangga jereke. Tetangga ini kan kelakuannya syaribul khomri, doyan minum khomer, zina, surkoh, nyolong, kotlun, mateni uang, kabeh dilakoni, ya. Tapi tetanggahan ki Kang, sereng wali ki, sereng wong soleh nih, itu dinasehatin Bu susah, dinasehatin nggak mau berhenti dari kefasikannya itu, terus aja melakukan itu. Suatu saat ibu si lanang ki, si pemuda sing brengsek ki meninggal ki Bu, mati, padem Bu, tetanggane waliullah pun, barang padem, keimpi kelawan wali, ki ngarane wali kan. Barakang mimpinya apa mimpine? Si lanangkin ditempatakan sing paling enak, ruangannya bagus. Ketelimbeng ya Kang waline. Enak-enakan, bebu ngeleang-leang. Buah-buahannya banyak, pokoknya tempatnya enak. Padahal durjana zaman hidupnya Bu. Ditanya jere si waline kiin, bimanil tahadhil karomah. Ayu hasyab kesini. Hei wong lanang, sirang muliakan karomah mengkenenkan sebab apa sih katanya gitu. Kok kamu enak keadaannya setelah mati? Saya kan tahu kamu itu ya peminum khamr, tukang zina, tukang nyolong, tukang korupsi, tukang mateni uang segala macem, bilang ngedok segala dilakoni. Apa jawabnya Bu si laki-laki nih Bu? Begini Syekh, suatu saat ketika saya lagi jalan abis nginum maning, terus saya datang ke perkumpulan orang-orang yang lagi kajian kados keten ki. Terus ustadznya ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cepek uang niku. Karena jemaah pun Syekh pada ngomong koten, akhirnya kula pepeluan ngomong mengkotenku. Dengan sebab itulah pas detik itu pun dosanya orang yang ada di majelis itu Bu diampuni dosane ku kabeh karo Gusti Allah, termasuk kita Syekh jere silanangeku. Padahal mengkoten doang Bu, apa maning ibune gelem maca sholawat sedina 1000 atawa 100 atawa 11 atawa telung balen ora kuat telu masih siji wis pelit pisan siji mah berarti. Wong pelit berarti siji mah ya. Keliwatan, masa baca sholawat aja nggak mau nyampe 100 sehari. Pak Ustadz capek, ya udah kalau capek mah ya minimal 11 kali kayak habis sholatnya. Karena udah orang cinta mah pasti nyebut lah, banyak nyebutnya. Man ahabba syai'an fa aktsara dzikrahu Kang. Orang yang mencintai sesuatu mah disebut-sebut. Berarti bohong ibu-ibu demening Rasulullah lamun orang gelem maca sholawat, intine konon titik bebes. Itu Bu, ceritanya begitu. Jadi barokahnya menjawabi padahal durjana sampai waline Kang bingung waliullah kin. Wong kin kok jadi mengkenen. Dengan apa kin oleh karomai padahal durjana. Makane kubu aja elok memfonis capek kulaga. Belajar husnudon ning wong sing doyan nglakoni maksiat. Lamun Arab sengit mah ibu-ibune ning maksiate bae aja nyengkiti wonge. Jadi ibu kan buatan demen kening zina, ya sudah benci di zinanya aja sesuai mansus Al-Qur'annya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Qur'annya memang ada, tapi jangan ngebenci orang yang tukang zinahnya. Enggak tahu soalnya Bu, tiba-tiba dia jadi husnul khotimah, kitanya yang jadi su'ul khotimah pas tua. Jadi biasa-biasa bae cepek ulaga, cukup didoakan. Itu barokahnya menjawabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab sholawat, pemuda durjana maukah langsung dihapus budoan dosane diilangaken sama Allah. Padahal kelakuannya ngelebihin kula-kula nakale Bu. Wong di situnya itu kelakuannya ke syaribul khomri Kang, doyan minum, doyan zina. Berarti kan doyan itu berarti bukan sekali Jul, doyan mateni uwong. Tapi ketika dia datang ke situ, ini ceritanya kan jelas ada di kitabnya, ada di hadisnya Bu. Jadi begitu dia ngucapin sallallahu alaihi wasallam bareng sama jemaah, rupanya detik itu Allah ngupus semua dosa yang ada di situ karena dianya lagi duduk di situ ya kebawa Bu. Itu barokahnya menjawabi sholawat atau menjawabi ketika orang menyebut Nabi Muhammad, kitanya jangan diam saja, lamun diem diomongnya wong pelit jere kubu. Jadi niku ku barokahe wong sing gelem ngejawabi. Makane aja meneng lamun ana wong nyebut raran Rasulullah kon meneng be. Kan wis weruh saiki ibu-ibune ku ya, koten ku Bu ya. Jadi melayu seniki ning anu ki jul ning fikih ya. Karena kulane wau kan pas ngomong Nabi Muhammad meneng, lahirnya ngebahas sejagat-jagat Kang akhirnya.
Wong kula kan pertama pembukaan mukadimah kok ibu-ibune je. Embu ngantuk, embu nonggoni snack aja orang. Makanya sembari ngenyol bude ngenyol kan enak dia orang biar nggak ngantuk ibu-ibunya. Pas ngurungu Nabi Muhammad menengsa sekolahnya karena uning berkewajiban menyampaikan bu koten ya. Jadi harus tak sampaikan aja meneng bu. Ya lamun ana sing nyebut Nabi Muhammad pun aja meneng. Dijawabi itu langsung pas ngejawabin barang itu Allah ngupus dosa kita di sini nih bu soalnya. Kan enak bu barokahe koten bu ya. Jadi seniki nerangaken ngelanjutaken kitab Safinatun aja yaitu khotimatun ya Jul ya. Dari khotimatun terus ke faslun ke tasdid masalah tasyahud. Wis manjing ning salat ke bude. Istrongokaken beke ya bude ya. Bismillahirrahmanirrahim dibaca ke mangamar khotimatun utawi kiku penutup a'dha usujudi sab'atun utawi sake anggota sujud iku 7. Penutup kin mabu wis ora dibahas maning engko tembekan ing faslun ya. Karena dari kemarin kata Pak Ustadznya, kata ibu-ibunya, Pak Ustadz tuh enggak berhenti nerangin sujud be. Iki khotimatun iki penutup iki. Khotimatun utawi kiku penutup a'dha usujudi sab'atun utawi sake anggota sujud iku ana 7. Al jabhatu siji dahi jidat wa butunul kafaini lan bagian jero telapak tangan roro waruk batani lan dengkul roro ya gituin wa butunu asabi rijlaini lan bagian jerone sakehe jeriji sikil roro. Berarti anggotanya yang kemarin diulang 1 2 3 4 5 6 7 sudah tuh Bu ya ingat. Sekarang masalah tasdid yang ada di at-tahiyat Bu. Faslun utawi kiku fasol tasdidu tasyahudi ihda wa ishruna khamsun fi akmalihi wa sittata asyara fi aqallihi. Utawi sake tasdide tasyahud iku siji lan 20 berarti 21. Tasdidnya lafaz tasyahud ada 21. Nanti kita hitung Bu ya. Dihitung enggak apa-apa Bu ya, dibuktikan ya. Tak ulangi ke ya utawi sake tasdide tasyahud iku siji lan 20 berarti ada 21. Berarti lamun dihitung keter ke Bu at-tahiyatul. Sampun kali kuning at-tahiyat ku Kang. Ya dilawak dikit ke dilawak ora apa-apa. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lillah sampun pirat 6 Bu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Pinten Bu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 21 tuh bener 21 tasyahud kan begitu sampai situ ya Bu ya. Jadi wenten 21 tasdid berarti 7. Jadi tasdid doang menerangkan tasdid. Ya ini namanya fikih Bu. Jere ibu-ibune do tasdid be sampai diterangkan ya. Ya penting lah tasdid mah. Pembaca Quran gak lamun boten di tasdid sing harusnya yang ada tasdidnya nggak dibaca tasdid. Lah ya nantinya kan dosa ibu-ibunya. Baca Quran gak make tajwid. Makanya yang belum biasa, yang belum bisa harus belajar. Sampai sekarang terus belajar. Nantinya kena ancaman Rasulullah malam yujawidil Quran fahuwa athimun. Siapa yang enggak membaca tajwid ketika membaca Quran nanti dosa. Terus aja belajar Bu sampai mati terus sampai tua. Belajar aja biar baca Qurannya bagus kitanya. Takut ibu-ibu di sini ada yang belum bisa, ya terus aja belajar mah. Engkau jadi ibu-ibune Pak Ustadz wis tapi orang bisa-bisa wis malah yudrakukuluh la yudrakukuluh daripada enggak sama sekali. Terus aja belajar mah enggak apa-apa. Bisa tangga tak belajar mah wajib, bisa mah enggak wajib Bu. Kerja mah wajib, sugih orang wajib Kang. Yang wajib itu kerjanya. Masalah nantinya dikasih sama Allah tergantung Allah. Modelnya kayak belajar mah wajib, pinter mah orang wajib Bu. Pinter mah dari Allah jika kepintaran mah itu mah haknya Allah, mau dikasih itu iya sama Allah, enggak mah ya enggak. Tapi belajar mah wajib harus koten modelnya ku Ibu ya.
Jadi tasdid ke ana 21 jere selikur bahasa Kedung Bayane mah. Disebutaken kein ya, kabeh ke disebutaken diwacake ya Jul ya. Khamsun fi akmalihi utawi 5 ing dalem kang luwih sempurnana tasyahud, wasittata asyara fi aqalihi lan 16 ing dalem kang luwih semite tasyahud. Siji lafat at-tahiyatu alat ta'i ing atase te wal ya'i lan huruf iya, jadi udah 2 tuh. Al mubarakatus sholawatu, lafat mubarakatus sholawatu ala sodi ing atase huruf sod. At-thayyibatu ala ta'i utai lafat at-thayyibatu iku ing atase huruf to tasdide wal ya'i lan iya, berarti at-thayyibatu. Lillahi ala lamil jalalati, lafat lillahi ala lamil jalalati ing atase lam lafat jalalah. Diwaca dikit Bu ya. Assalamu ala sini alaika ayyuhan nabiyyu, utlafat assalamu ikut ing atase huruf sin. Jadi ada di sin tuh tasdidnya. Alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i wan nuni ing atase iya lan nun. Lan iya wa rahmatullahi lan lafat wa rahmatullahi ala lamil jalalati ing atase lam lafat jalalah. Wa rahmatullah tuh ada tasdid tuh Bu ya. Ditasdidin berarti tuh Bu. Terus wa barakatuhu boten wenten, wa barakatuh kan gak ada tasdid. Assalamu ala sini utai lafat assalamu iku ing atase huruf sin, begitu Jul. Jadi tasdidnya ada di huruf sin tuh. Alaina terus wa ala ibadillahi ala lamil jalalati lan ing atase lafat ibadillahi ing atase lam lafat jalalah. As-solihina utai lafat as-solihina ala sodi iku ing atase lafat sod. Asyhadu an la ilaha ala lami alifin ing atase lam alif illallah, lafat illallah ala lami alifin ing atase lam alif walamil jalalati lam jalalah. Iki malah diterangkan tasdid Bu, jadi kalau waca keren ki ya. Asyhadu anna lan lafat asyhadu anna ala nuni ing atase huruf nun Muhammadur Rasulullah, lafad Muhammadur Rasulullah ala mimi Muhammad ing atase mime lafad Muhammad, wa ala ra'i lan ing atase huruf re, wa ala lamil jalalati lan ing atase lam lafzul jalalah. Jadi itu tasdid yang ada di tasyahud. Diulangi kayak ibu ngaca berarti at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu semuanya teteh ibu ada 21 katanya. Selanjutnya faslun utawi kiku fasol tasdidu aqalli sholati al nabi arbaun, utawi sekabeh tasdid kang luwih semite sholawat ing atase nabi iku ana 4. Jadi kalau keten Bu, kalau tasdid di bacaan sholawat itu ada 4 katanya. Tak ulangi Jul ya. Utawi kiku fasol utawi sake tasdid kang luwih semite bacaan sholawat ing atase nabi iku ana 4. Mana 4 nih? Kalau sholawat kan sedikit Bu, karena lafadznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti lafadnya dijelasakan gini. Allahumma utai lafadz Allahumma ala lami iku ing atase lam. Di lam tuh ada tuh ya tasdidnya, maksudnya Jul. Wal mimi lan huruf mim. Jadi Allahumma ko Bu, loro ko Bu tasdidnya. Sholli ala lami utalafat sholli iku ing atase huruf lam. Jadi sholli, jadi lamnya anu tasdidnya kubu. Ala Muhammadin utalafat ala Muhammadin alal mimi iku ing atase huruf mim. Jadi di huruf mim si tasdidnya Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti di sini nggak ada sayyidinanya Jul. Allahumma sholli ala Muhammad, berarti 4 tasdid. Jadi sing arane sholawat kun maknane Bu apa jere? Ya Allah angzilir rahmatal makrunata bita'zimi ala sayyidina Muhammad. Ya Allah turunkanlah rahmatmu ya Allah yang dibarengi dengan mentakzimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sekali lagi biar nanti menerangkan waktunya sholat. Ini fasol lagi ya Jul ya. Sekali lagi nih Bu, orang suwe maning gini Bu, orang suwe maning engko wisan ya. Ibu-ibune meneng piye. Faslun utawi kiko fasol aqallu salami assalamualaikum tasydidus salam ala sin. Utawi luwih semite assalam ya, utawi luwih semite bacaan salam maksudnya ya, iku lafat assalamualaikum. Tak ulangi Jul, utawi luwih semite bacaan salam iku lafat assalamualaikum. Tasydidus salam ala sin iku nasdidakene lafat assalam ala sin ing atase huruf sin. Jadi kalau umpamanya ibu pas sholat ditasdidin tuh Bu. Kalau nggak ditasdidin bagaimana? Khilaful aula namanya. Ana orang wong salam keten ke wong salat sabit qalbi ala dinik assalamualaikum warahmatullah. Biasanya koten boten Kang. Boten kan biasanya wong langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Timbul pertanyaan umpamanya Kang, bagaimana kalau umpamanya nggak ditasdidin? Itu namanya Jul kata fikih khilaful aula, nulayani kang luwih utama tapi sah gitu. Nggak dapat yang utama aja koten kubu ya. Ibu-ibu niku saosa sing bangkit disampaikan karena jamnya sampun ayo jam 10. Nanti malam Ahad depan fa insyaallah menerangkan kapan waktunya masuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya sampai sholat subuh. Mungkin malam Ahad banjang esuk mudah-mudahan sedantene sehat walafiat nerangaken masalah waktune sholat. Dados seniki sampai semongko kerihin pengajianane ditutup serang surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama athna falakal hamdu qabla ridha wal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita daiman abada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunajina min jamil ahwal wal afat wa taqdilana bi jami'il hajat wa tudhhiruna bi jami'is sayyiat wa tarfa'una bi ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat salatan nudakhiruha li yaumil fazil akbar wa khifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma ighfir li umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa ala mikal mutahharin wa ala rasulikal mursalin wa ala hamalati arsyika ajmain wa ala jibril wa mikail wa israfil wa malakil maut wa malik wa ridwan wa shalli ala kiramil katibin wa ahli bait nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taqdiya hajatina ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma asturna bi sitrikal jamil, Allahumma asturna bi sitrikal jamil, Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa zuqna ziyaratahu waftah lana